Saya akan bicara kali ini tentang Emil Audero. Ya, Emil Audero ini adalah kiper yang nantinya mengawali debut dia di timnas menghadapi Cina. Ya, itu pada tanggal 5. Kenapa Emil Audero? Karena memang kita tahu bersama ya, teman-teman semua udah pasti tahu, Martin Paes kena akumulasi 2 kartu kuning. Nah, Emil lah yang akan tampil. Dia sebenarnya sudah ikut di Australia, tapi tidak dimainkan. Demikian juga saat bermain di Jakarta lawan Bahrain. Ya, dia tidak dimainkan. Semua pelatih Patrick Kluivert memainkan Martin Paes. Nah, pasti Emil merasa termotivasi ketika dia sudah pasti akan bermain. Namun satu hal yang perlu diingat ya, bahwa Emil ini pasti kecapean. Kedatangan dia akan sangat mepet dengan waktu pertandingan melawan Cina. Ya, mungkin cuma 2 hari selisihnya. Dia tiba dan kemudian bisa bermain. Itu yang harus dilihat. Tapi apa boleh buat? Karena Emil sendiri sudah menyatakan kepada Alex Pastoor, juga kepada pelatih kiper Short, bahwa dia siap untuk bermain melawan Cina. Karena inilah kesempatan bagi dia untuk membuktikan di depan publik, pendukung, fanatik timnas kita, untuk mengawali debut dia ya sebagai penjaga gawang tentunya. Nah, Emil kemarin hari Jumat memperkuat klubnya Palermo di Serie B di Italia menghadapi Frosinone. Mereka menang dari Frosinone dengan 2-0. Ya, Brunori yang bisa membuat 2 gol, brace. Dia bermain full. Ya, tidak tergantikan oleh pelatih Alessio Dionisi, pelatih dari Palermo, mempercayakan sepenuhnya kepada Emil di bawah Mister. Ya, dia bermain sangat baik dan clean sheet. Ini menjadi clean sheet ketiga dia sejak dia didatangkan lewat pinjaman dari Como Februari lalu, datang ke Palermo di kota di Sisilia ini, dan ini penampilan ke-13 dia. Dan luar biasa, dia bisa melakukan yang terbaik di sini. Kemenangan itulah yang membawa mereka untuk ikut playoff. Nah, saya akan membahas menariknya di playoff itu yang saya bilang. Ini akan merasa terlalu capek bagi dia. Tapi itu sudah harus dihadapi. Karena dia ingin membawa Palermo tuh lolos ke Serie A. Sama seperti Jay Ises ketika bermain di Serie B pada musim yang lalu. Bersama dengan Venezia kan lolos dari playoff menuju ke Serie A. Dan Jay Ises mengalahkan Palermo ketika itu. Ya, di dalam perebutan tempat terakhir ya, tapi di semifinal sebelumnya dia sudah mengalahkan Palermo ya, dan di final baru Jay Ises menang lawan Cremonese. Nah, saat ini Palermo menempati peringkat ke-7, berarti mereka lolos untuk playoff karena 2 posisi di atas pertama sudah dikunci oleh Sassuolo dan Pisa untuk lolos ke Serie A ya. Nah, dari peringkat ke-3 sampai peringkat ke-8 ini yang diambil untuk playoff. Mereka akan bertanding lagi dalam sistem 2 pertandingan ya, bukan 2 pertandingan, 2 grup, kemudian akan dibagi-bagi semuanya masing-masing tim ini untuk bermain peringkat ke-3, 4 di babak semifinal. Terus ada leg 1, leg 2, semua akan berlangsung tanggal 14, kemudian ada tanggal 21 juga akan bermain tanggal 25. Kalau Emil sampai terakhir bermain final di 2 leg, peringkat maksudnya di tanggal 29 Mei dan tanggal 1 Juni ya, berarti dia baru bisa berangkat tanggal 2 kalau ke final playoff untuk merebut 1 tiket tersisa dari Serie B ke Serie A. Nah, itu saya bilang dia akan tiba tanggal 3 persiapan, sedangkan kita bertanding di tanggal 5. Maka Emil tidak akan langsung menuju ke pemusatan latihan yang sudah direncanakan sejak tanggal 26 Mei berlangsung di Bali. Ya, karena timnas akan ke sana, Emil tidak akan ke Bali. Dia akan langsung ke Jakarta untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Ya, karena dia sebagai kiper yang sudah dipercayakan untuk pasti akan tampil di starting line up, diberikan kesempatan oleh Patrick Kluivert, dan dia sudah menyanggupi itu. Dia sudah menyatakan kepada Alex Pastoor juga bahwa dia siap, ya pasti dia akan mendapat tempat di sana walaupun capek ya.
walaupun melelahkan dalam penerbangan yang sangat jauh, mungkin bisa mencapai 16 jam itu, dan dia sudah siap ya untuk bisa bertanding melawan Cina. Tetapi kalau di tanggal sampai tanggal 25, tanggal 21 semifinal playoff, ada 2 kali 2 leg sampai tanggal 25 Mei dan terhenti di sana, ya lebih enak. Dia bisa langsung ke Bali. Paling tidak ada 5 hari lah. Emil bisa bergabung di sana latihan ya sebelum ke Jakarta. Karena mungkin ke Jakarta itu bisa mungkin tanggal 1 atau tanggal 2 bagi timnas kita. Karena perlu uji coba juga ya di GBK. Sehingga Emil punya kesempatan lah. Mungkin ada 5 hari atau paling tidak ada 6 hari lagi bisa ada di Bali. Bagus kalau terhenti di babak semifinal. Berarti Palermo tidak lolos ke Serie A. Ya. Tapi yang harus diantisipasi dijaga jika terus berlanjut Palermo ini, nah itu yang saya bilang di final terakhir leg kedua. Kalau leg pertama tanggal 29, leg kedua tanggal 1. Ya. Kalau Martin Paes pasti mungkin bisa langsung bergabung itu dengan pemain, karena Martin Paes kan tidak bermain. Dia mungkin akan bersaing untuk bisa dilihat oleh Patrick Kluivert apakah Martin Paes atau Emil Audero akan bermain di Jepang. Ya. Karena dia akumulasi kartu tidak bisa bermain lawan Cina saja. Tapi kalau lawan Jepang sudah bisa. Namun pilihannya itu ada di tim kepelatihan. Dan juga pelatih kepala pasti. PK yang akan melihat kemungkinan. Kalau Emil bermain bagus. Dan kita mendapatkan hasil positif. Kita bisa menang melawan Cina di GBK. Bukan tidak mungkin Emil akan mendapat tempat ketika melawan Jepang di Stadion Zoita di Osaka. Dan itu kan menjadi harapan bagi Emil. Ini persaingan yang sehat. Saya pikir di bawah Mister kita bersyukur ya punya 2 kiper top ya untuk saling bergantian. Dengan saya Bung Ropan,